video kali ini saya akan membahas tentang bab 2, yaitu tentang MikroTik Router OS dan juga MikroTik Router Board. Langsung saja kita ke videonya. Dalam video kali ini akan ada 5 poin penting yang akan kita bahas. Yang pertama tentang Router OS dan juga Router Board. Yang kedua tentang Router OS fitur atau fitur-fitur Router OS. Yang ketiga tentang nama-nama dari Router Board. Dan yang keempat tentang tipe-tipe dari router board, dan yang terakhir yaitu tentang arsitektur router board. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang router OS. MikroTik Router OS. Seperti yang kita ketahui, router OS adalah perangkat software atau perangkat lunak. Router OS merupakan software dari vendor MikroTik yang dinamakan Router OS atau Based on OS. MikroTik Router OS adalah sistem operasi yang didesain khusus untuk mengubah perangkat keras menjadi router yang tangguh dan fleksibel. MikroTik Router OS dapat diinstal di PC atau sebagai VM. Dengan berbasis Linux, Router OS menawarkan berbagai fitur canggih untuk mengelola jaringan, mulai dari routing sederhana hingga konfigurasi yang sangat kompleks. Selanjutnya yaitu MikroTik Router Board. Untuk MikroTik Router Board ini pastinya lebih mengarah kepada perangkat fisiknya. MikroTik Router Board yang dibangun dalam perangkat keras atau built-in hardware adalah perangkat fisik yang dirancang khusus untuk menjalankan sistem operasi MikroTik Router OS. Dan segala fitur bisa terdapat pada satu perangkat ataupun dapat diperuntukkan khusus untuk kategorinya. Dan juga tersedia mulai dari low-end sampai dengan high-end router. Selanjutnya, kita beralih ke fitur-fitur dari Router OS. Ada 7 fitur untuk Router OS ini. Yang pertama, wireless network. Yang kedua, routing. Yang ketiga, firewall dan NAT. Yang keempat, QoS dan bandwidth. Yang kelima, yaitu point-to-point tunneling. Yang keenam, user management. Dan yang ketujuh, yaitu tools. Untuk mengetahui lebih lanjutnya, kalian bisa cek link di bawah ini ya. Selanjutnya kita beralih ke router board name. Perkategorian nama pada perangkat router board MikroTik berdasarkan 3 kategori. Yang pertama, simbol name. Seperti gambar yang di bawah ini, RB berarti router board dan angka pertama yaitu 9 berarti menunjukkan seri atau kelas router. Angka kedua menunjukkan jumlah port Ethernet dan angka ketiga menunjukkan jumlah wireless. Yang kedua, word. Contohnya Omnitic, Grove, SXT, LHD, dan Dynadisk, dan juga yang lainnya. Dan yang ketiga, ada exceptional naming. Nama disederhanakan dan disesuaikan dengan tahun pengembangan, dan biasanya internetnya lebih dari 9 port. Maka, bila ada router board yang portnya lebih dari 9, biasanya disebut exceptional naming. Contohnya RB600, 800, 1000, 1100, 1200, dan juga yang lainnya. Kita beralih ke tipe-tipe dari router board. Seperti yang kita bahas tadi, RB yaitu router board. Angka pertama menunjukkan series, angka kedua menunjukkan jumlah internet, dan angka ketiga menunjukkan jumlah wireless. Selanjutnya menunjukkan fitur board dan menunjukkan fitur dari wireless, dan juga yang terakhir menunjukkan jenis casing. Dan juga terdapat kode-kode lain yang ada pada router board, diantaranya yaitu U untuk support port USB, A untuk lisensi memori lebih tinggi dan level lisensi lebih tinggi, H untuk more powerful CPU, G untuk support port gigabyte, 5 untuk support port SVF, 5 lagi untuk support frekuensi 5 GHz, 2 untuk support frekuensi 2,4 GHz, 52 untuk dual band 5 GHz dan 2,4 GHz. Dan untuk tesnya yaitu tower vertical case. Selanjutnya yaitu arsitektur router board.
Arsitektur router board adalah desain internal dari perangkat keras mikrotik router board yang memungkinkan perangkat tersebut menjalankan sistem operasi router OS dan berfungsi sebagai router yang kuat. Desain ini menggabungkan berbagai komponen hardware yang bekerja sama untuk memberikan kinerja yang optimal dan fleksibel dalam mengelola jaringan. Ini adalah beberapa jenis arsitektur mikrotik, yaitu ada yang pertama BISP, yang kedua MIPS, yang ketiga TILE, yang keempat PVC, yang keenam ARM, dan seterusnya. Arsitektur router board dibedakan berdasarkan jenis dan kinerja prosesor software OS untuk setiap arsitektur yang berbeda. Untuk melihat lebih banyak lagi dan juga lebih lengkap tentang arsitektur mikrotik ini, kalian bisa kunjungi web yang tertera di layar ini. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan bila ada salah kata atau kata yang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.